Halo semuanya, kembali lagi di channel Nobskuy. Di video kali ini Skuy akan membahas alur cerita film yang terbaru, yang berjudul Expendables 4, yang dirilis pada tahun 2023. Film ini lanjutan dari film Expendables sebelumnya, dan mengisahkan tentang tim Expendables, yaitu tentara bayaran yang harus menghentikan seorang teroris dari Indonesia, yaitu Iko Uwais, yang mempunyai kode nuklir, yang bisa mengakibatkan Perang Dunia Ketiga terjadi. Oke, jangan banyak basa-basi, langsung aja ke ceritanya. Sebelum ke ceritanya, Skuy ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa subscribe, like dan klik tombol loncengnya, biar tidak ketinggalan kalau ada video terbaru. Oke, langsung aja ke ceritanya. Cekicrot. Film diawali dengan memperlihatkan, di kota Libya banyak pasukan, yang menjaga gudang teknologi Libya, yang dipimpin oleh Jenderal Libya bernama Qaddafi, yang saat itu sedang bersantai bersama keluarganya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada serangan yang sangat brutal, yang dilakukan oleh sekelompok teroris. Serangan tersebut dipimpin oleh seorang pria asal Indonesia bernama Iko Uwais, alias Suwarto, merupakan tentara bayaran yang diperintahkan oleh atasannya, untuk mengambil alih senjata nuklir yang dimiliki oleh Qaddafi. Scene pun lalu berpindah ke sebuah kota New Orleans, Amerika Serikat. Pemimpin dari Expendables bernama Barney Ross, yang mendatangi kediaman sahabatnya, yang juga anggota Expendables yang bernama Lee Christmas. Lee ternyata sedang cekcok dengan kekasihnya yang bernama Gina. Gina juga merupakan anggota The Expendables angkatan baru. Setelah cekcok dengan Gina, Lee memilih ikut bersama Barney, yang mengajaknya minum di sebuah bar langganannya. Sesampainya di sana, ternyata tujuan Barney adalah untuk meminta bantuan Lee, untuk mengambil cincin kesayangannya dari seorang preman. Ternyata cincin itu diambil karena kalah taruhan, dari preman itu. Tak lama kemudian, mereka berdua sempat adu mulut dengan preman di sana. Karena mereka tak mau mengembalikan cincin, yang mereka ambil dari Barney. Hingga akhirnya, Lee pun mengajak preman itu, dan anak buahnya untuk baku hantam. Dan yang menang akan menjadi pemilik cincin tersebut. Walaupun satu lawan banyak, Lee berhasil membantai mereka semua. Dan akhirnya cincin Barney itu kembali ke tangannya. Scene kembali ke Suwarto, setelah dia berhasil menghabisi semua anak buah Qaddafi. Dia pun akhirnya, menawan keluarga Qaddafi sebagai sandera, agar Qaddafi mau memberikan kode akses senjata nuklirnya. Qaddafi yang terus diancam pun, akhirnya terpaksa memberikan kodenya kepada Suwarto. Namun Qaddafi, dan keluarganya pun tetap dihabisi oleh Suwarto. Di sisi lain, Barney dan Lee pergi menuju markas Expendables, yang dimana di sana ada anggota lainnya, yang bernama Galan, Gunnar Jensen, Toll Roth, dan seorang anggota baru bernama Easy Day. Tak lama kemudian, bos mereka datang yang bernama Marsh. Dia lalu memberikan misi kepada Expendables, untuk menghentikan teroris yaitu Suwarto, untuk mengambil kode nuklir yang telah dia rebut, dari tangan seorang jenderal asal Libya. Diketahui kalau orang yang telah menyewa Suwarto, adalah seorang pria bernama Ocelot, namun keberadaannya sulit sekali untuk dilacak. Jika kode nuklir itu sampai ke tangan Ocelot, maka dipastikan dia akan menguasai dunia, sehingga Marsh meminta tim Expendables untuk segera pergi ke Libya, yaitu untuk merebut kembali kode nuklir tersebut. Tak perlu pikir panjang, Barney dan kawan-kawan pun menerima misi tersebut, dan langsung berangkat menuju Libya, menggunakan pesawat tempurnya. Singkat cerita, mereka semua pun akhirnya sampai di tempat tersebut. Sesampainya di sana, pesawat mereka langsung disambut oleh tembakan jarak jauh, dari tim Suwarto. Namun untungnya, Barney masih mampu mengendalikan pesawat itu, dan langsung menurunkan semua tim Expendables. Sedangkan Barney sendiri, akan mengawasi mereka dari atas pesawat. Tak lama kemudian, Gunnar berhasil membidik Suwarto yang kala itu akan kabur. Namun bidikannya itu meleset, karena penglihatannya sudah melemah. Sehingga Suwarto berhasil melarikan diri. Melihat Suwarto yang akan kabur, Lee, Toll Roth dan anggota Expendables yang baru langsung mengejarnya. Sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran dan saling tembak.
Di suatu kesempatan, Suwarto berhasil menembak pesawat Barney, sehingga membuatnya akan terjatuh. Lee yang melihat hal tersebut, Lee dihadapkan dengan dua pilihan sulit, antara menyelamatkan Barney atau terus mengejar Suwarto. Di saat itu, Barney pun menghubungi Lee melalui radio HT, dan memerintahnya untuk terus mengejar Suwarto. Namun Lee yang tak ingin sahabatnya itu jatuh dari pesawat. Dia pun lebih memilih untuk menyelamatkan Barney terlebih dahulu. Sehingga Suwarto menjadi leluasa, dan menembak lagi pesawat Barney. Pada akhirnya pesawat Barney tidak bisa diselamatkan, dan akhirnya terjatuh dan hancur terbakar. Barney pun dinyatakan tewas, sementara Suwarto berhasil melarikan diri. Di sana terlihat Lee yang sangat terpukul, atas tewasnya sahabat terbaiknya. Keesokan harinya memperlihatkan, tim Expendables yang sedang berkumpul di sebuah bar. Di sana terlihat, Lee yang masih tidak menyangka, kalau Barney mati dalam misi kemarin. Tak lama kemudian, didatangi oleh Gina sang kekasih dan juga Marsh. Di sana, Marsh malah mengatakan kalau kematian Barney disebabkan oleh Lee, yang tidak menuruti perintah Barney. Seandainya Lee terus mengejar Suwarto, maka Suwarto tidak akan mempunyai lagi kesempatan untuk menembak pesawat Barney. Kemudian Marsh langsung menunjuk Gina, untuk menjadi ketua Expendables, sebagai pengganti Barney. Lalu datang anggota Expendables lainnya. Dan mereka juga malah menyalahkan Lee, atas tewasnya Barney kemarin. Sekarang mereka akan melanjutkan misi mengejar Suwarto. Namun tanpa Lee, karena Lee akan dipecat dari tim Expendables. Mendengar hal itu, jelas membuat Lee sangat kecewa, karena dia sama sekali tidak merasa bersalah. Justru Lee lah satu-satunya orang yang sangat berat, kehilangan Barney. Lalu dengan perasaan kecewa, Lee pun meninggalkan bar tersebut. Sembari membawa satu-satunya peninggalan Barney, yaitu cincin kesayangannya. Pada malam harinya, Lee pun diam-diam mendatangi rumah Gina, untuk mencari informasi tentang misi Expendables selanjutnya. Sayangnya Lee ketahuan oleh Gina, sehingga terjadi aksi baku hantam. Namun akhirnya mereka pun bercocok tanam, karena bagaimanapun juga mereka masih saling mencintai. Setelah mengeluarkan cairannya, Lee pun mengalah, dan dia berjanji, tidak akan ikut campur lagi dengan tim Expendables. Di sana Lee meminta Gina agar selalu berhati-hati, karena musuh yang akan Gina hadapi bukanlah orang sembarangan. Kemudian Lee memberikan sangkur andalan Barney, dan meminta Gina agar membalaskan dendamnya kepada Suwarto, atas kematian Barney. Di pagi harinya Lee terbangun, dan langsung membuka GPS di ponselnya. Ternyata Lee telah menyimpan alat pelacak, di dalam sangkur Barney, yang semalam dia berikan kepada Gina. Sehingga Lee pun dapat mengetahui di mana keberadaan tim Expendables. Ternyata GPS itu mengarah ke Thailand, dan dengan cepat Lee pun langsung menyusulnya seorang diri. Sementara itu, tim Expendables mendapatkan anggota baru lagi bernama Lash, yang akan membantu mereka. Sesampainya di Thailand, Lee pun menyewa perahu, karena dia mengetahui kalau tim Expendables sekarang sedang mengejar Suwarto di tengah laut. Ketika akan naik ke perahu, Lee bertemu dengan petugas kebersihan, yang ternyata itu adalah Decha. Ternyata Decha dulunya adalah mantan tim Expendables. Namun dia memilih untuk pensiun, dikarenakan ingin hidup normal di kampung halamannya, yaitu di Thailand. Di sana Lee mengatakan, kalau kedatangannya ke sini, yaitu untuk membalaskan dendamnya kepada Suwarto, yang telah menghabisi Barney. Mendengar Barney tewas, Decha pun kaget, dan dia pun memilih ikut dengan Lee. Karena Decha juga merupakan salah satu sahabat dekat Barney. Pada akhirnya, mereka berdua pun pergi untuk menyusul tim Expendables di tengah laut. Di tempat lain, tim Expendables sedang mendapatkan arahan dari Marsh, sebelum membajak kapal Suwarto. Marsh mengatakan, kalau kapal tersebut menuju Rusia, dengan membawa nuklir. Jika nuklir itu sampai meledak di Rusia, maka Perang Dunia Ketiga akan segera dimulai. Oleh karena itu, dalam misi kali ini Marsh memerintah tim Expendables untuk menonaktifkan nuklir tersebut dan menangkap Suwarto. Jika Suwarto sudah tertangkap, maka mereka akan mendapatkan informasi tentang Ocelot, orang yang memerintahkan Suwarto untuk melakukan kekacauan ini. Tak lama kemudian, tim Expendables pun memulai misinya dengan masuk ke kapal Suwarto. Namun dalam misi kali ini,
Marsh juga ikut turun langsung bersama dengan tim Expendable. Sesampainya di kapal Suwarto, mereka langsung mengecek nuklir itu, dan ternyata nuklir tersebut sudah aktif. Dan hanya tinggal menunggu sampai Rusia saja, maka nuklir itu akan otomatis meledak. Satu-satunya cara untuk mematikan nuklir tersebut dengan cara menangkap Suwarto. Namun sayangnya di sana mereka tidak menemukan satu orang pun. Lalu mereka semua masuk ke salah satu ruangan yang ada di kapal itu. Ketika sudah masuk ke dalam ruangan itu, tiba-tiba mereka semua terkunci. Dan ternyata itu adalah jebakan dari Suwarto. Di sana Marsh sempat menuduh para anggota baru Expendables. Dan dia mengatakan, kalau mereka telah membocorkan semua ini kepada Suwarto. Namun mereka tidak mungkin mengkhianati Expendables. Di waktu yang sama, tiba-tiba datang tangan kanannya Suwarto, yang langsung membawa paksa Marsh untuk menghadap Suwarto. Di sisi lain memperlihatkan, Lee dan Decha yang sudah sampai di belakang kapal Suwarto. Di sana Lee akan menyusup ke dalam duluan, sementara itu, Decha akan mengamankan situasi dari luar kapal. Sesampainya di dalam, Lee dengan mudah langsung melumpuhkan salah satu anak buah Suwarto. Kemudian dia mengambil radio HT miliknya, dan mengatakan kepada Suwarto kalau sekarang dia sudah berada di kapalnya, dan akan segera menghabisi Suwarto. Mendengar hal itu pun, Suwarto langsung mengerahkan semua anak buahnya, untuk menangkap Lee, sehingga terjadilah aksi saling tembak. Di waktu itu, Lee hampir aja kewalahan oleh tangan kanan Suwarto, yang terus menembaknya. Namun untungnya Decha datang, dan langsung membantunya. Di dalam ruangan, tim Expendables akhirnya menemukan jalan keluar. Ternyata pintu darurat akan terbuka otomatis, jika terkena genangan air. Pada akhirnya, mereka langsung mengencingi pintu darurat itu, sehingga pintu itu pun terbuka. Namun sayangnya, ketika mereka keluar tiba-tiba ditodong oleh anak buah Suwarto. Untungnya Lee dan Decha datang tepat waktu, dan menyelamatkan mereka. Setelah itu, mereka semua pun pergi ke ruangan nuklir. Tetapi nuklir itu sudah aktif, sehingga tidak ada cara untuk menonaktifkannya. Satu-satunya cara yaitu, merebut detonator nuklir dari Suwarto. Kemudian Tolrod di sana mempunyai ide, yaitu dengan cara mengambil alih kendali kapal tersebut untuk menjauhkannya dari Rusia. Namun untuk melakukan hal tersebut, mereka pun harus menghabisi para anak buah Suwarto, yang berjaga di ruang kendali. Terpaksa mereka pun harus menghabisi mereka semua terlebih dahulu. Di saat itu, Tolrod terkena tusukan oleh si tangan kanan Suwarto. Beruntung Decha dan Lesh berhasil menghabisinya. Di tempat lain memperlihatkan, Lee yang sangat membrutal, menghabisi satu persatu anak buah Suwarto. Namun di sana tujuan Lee ingin memburu Suwarto, sebagai balas dendam atas kematian Barney. Sehingga akhirnya Lee berhasil menemukan Suwarto, dan terjadilah mereka berdua duel. Dalam pertarungan itu, Lee berhasil membuat Suwarto kalah. Di sana, Lee meminta Suwarto agar menyerahkan detonator nuklir, dan juga Marsh, yang tadi dibawa oleh tangan kanan Suwarto. Namun Suwarto mengatakan, kalau detonator itu sudah berada di tangan Ocelot, si pria misterius yang menyewa jasanya. Sedangkan untuk Marsh, nanti juga Lee akan mengetahuinya. Mendengar hal itu, Lee pun langsung menghabisi Suwarto. Dan akhirnya Lee pun merasa sangat puas, karena dia sudah membalaskan dendamnya, atas kematian Barney sahabatnya. Di waktu yang sama, tiba-tiba datang satu helikopter. Dan di sana barulah terungkap siapa Ocelot sebenarnya. Ternyata Ocelot itu adalah Marsh. Di sana Ocelot langsung membuang detonator itu ke laut, agar tim Expendables tidak bisa menonaktifkan nuklir tersebut. Ternyata Ocelot ini berniat akan mengkambing hitamkan tim Expendables, dengan cara meledakkan nuklir di Rusia. Dengan begitu, maka tim Expendables akan dihukum mati, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Semua ini dia lakukan karena tim Expendables selalu saja menggagalkan rencana busuk Ocelot. Kemudian Ocelot langsung memerintahkan pasukannya untuk menghabisi tim Expendables dengan tembakan.
Di sana terlihat, tim Expendables pun sudah terdesak, dan tidak ada pilihan lain selain meninggalkan kapal tersebut. Mereka pun akan menggunakan perahu yang dibawa Deca untuk melarikan diri. Dengan perlahan, mereka semua pun pergi meninggalkan kapal, dan berpindah ke perahu itu. Setelah mereka semua berada di perahu, di sana Lee memutuskan untuk masuk kembali ke dalam kapal. Dan dia berencana akan mengambil alih kendali kapal, dan akan melawan Ocelot sendirian. Semua ini dia lakukan, sebagai penebus rasa bersalahnya terhadap Barney, yang sudah mati gara-gara dirinya. Pada akhirnya, Lee pun berhasil mengambil alih kendali kapal itu, dan dia langsung menjauhkan kapal itu dari Rusia. Namun sayangnya, Lee di sana tidak mempunyai senjata, sehingga dirinya pasrah, karena dia sudah dikepung oleh Ocelot dan pasukannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang menembaki ke arah kapal tersebut. Bahkan orang itu berhasil menghabisi Ocelot tepat di hadapannya. Ternyata orang itu adalah Barney yang masih hidup. Melihat hal tersebut, Lee pun sempat tidak percaya, namun Barney langsung membawa Lee pergi menggunakan helikopternya. Ketika mereka semua sudah terbang cukup jauh, terlihat kapal tersebut mulai tenggelam, sehingga ledakan nuklir pun menjadi teredam. Beberapa hari kemudian memperlihatkan, tim Expendables yang sedang merayakan kemenangannya, di sebuah bar. Barney lalu mengungkapkan, kalau kematiannya adalah sebagian dari rencananya, untuk memancing Ocelot untuk keluar. Sedangkan orang yang tewas itu adalah si ketua gangster, yang sengaja Barney bawa untuk dikorbankan. Dan kemudian film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf kalau dalam video ini ada kesalahan. Untuk yang mau request film, untuk Mimin rangkum, silahkan komen saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.